Dan Welding Study Center ini merupakan training service utamanya di bidang welding, dan juga dengan sumber daya manusia yang kita miliki, kita juga dapat melakukan engineering service. Oke. Nah, untuk training service-nya sendiri, kita melakukan training di bidang welding seperti welder, welding inspector, welding engineer, dan juga sampai NDT, dan itu dalam skala nasional, sertifikat nasional, dan juga internasional. Jadi nanti si welding engineer itu ketika belajar, dia mempelajari itu standar-standar seperti AWS. Nah, nanti ada lagi ASME, Ya. atau ada lagi untuk pipa API. Nah, iya, seperti ini itu. biar buat Pengelasan ya. Mungkin kita bicara welder. Welder itu karena mungkin mereka edukasi untuk sifat materialnya itu belum dapat, jadi mereka kurang mengetahui kayak kalau ini ampere saya gedein itu apa efeknya bagi si material. Karena kan kalau welder mengerjain pasti dia lebih milih, oh ini ampernya saya gedein aja, makin panas tuh makin cepat ngelasnya. Padahal belum tentu juga. Iya, makin cepat selesai, padahal kan itu nanti sifat material berubah kan. Berubah. Jadi Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cak Koja, Cakap Konstruksi Baja by ISSC, Indonesian Society of Steel Construction. Hari ini kita membahas dari sisi rantai pasok, bukan bajanya, tapi yang menyatukan baja menjadi sebuah bentuk, baik itu steel structure, baik itu tower, jembatan, dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi jembatan. Nah, kita akan sudah hadirkan di ruang podcast kita Bapak M. Faza Satrio SSI MT. Beliau adalah marketing dari Welding Study Center. Apa kabar Pak Faza? Alhamdulillah sehat Pak Kodrat. Kalau Pak kayak ketuaan ini. Masih muda banget ini kayaknya ini. Saya 25 Mas. 25? Iya 25. Masya Allah, 25 tahun tapi sudah berkecimpung di dunia konstruksi baja. Kalau kita salah satu welding ada salah satu ya. By the way, ini SSI MT-nya ini di bidang apa? Saya sarjana sains itu di bidang material science. Material science di UI saya. Oke. Dan untuk MT-nya itu metallurgical engineering. Wah, ini semua berarti kaitannya dengan baja. Tapi kenapa kok dimulai katakanlah profesinya di bidang las dulu? Las ini kan bisa dibilang kalau bicara tentang baja, kenapa nggak masuk pabrik baja? Kenapa kok di lasnya dulu? Oke. Ya, jadi itu ketika kuliah di material science itu kan kita belajar material itu kan aspeknya luas ya, bahkan di luar baja pun ada. Nah, tapi ketika saya perdalam itu waktu saya ambil magister di bidang welding, ini ternyata saya temukan nih welding nih banyak banget ini yang harus dipelajari gitu. Sedalam ini gitu. Padahal di S1 itu kita belajar welding itu cuman bagian dari untuk pengolahan proses penyambungan baja seperti itu, manufaktur saja gitu. Tapi ternyata ketika didalami welding ini ternyata kompleks seperti itu. Nah, di situ saya muncul keinginan tuh di sini, wah ini berarti welding ini sangat bagus nih bidangnya, dan saya pengen jadi ahli gitu di situ di bidang welding itu. Nah, di situ makanya saya belajar terus itu di bagian bidang welding dan di industri itu seperti apa mereka menggunakannya seperti itu. Dan semakin dipelajari semakin banyak yang kita nggak tahu ternyata. Artinya semakin dalam ilmu itu. Semakin dalam. Nah, sekarang diaplikasikan ke dunia kerja. Betul. Anda sebagai marketing ya di studi center. Iya, betul. Welding Study Center. Nah, ini perusahaan ini bergerak di bidang apa dan sudah berapa lama? Oke. Jadi Welding Study Center itu lahir 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Sudah 5 tahun kita. Dan Welding Study Center ini merupakan training service utamanya di bidang welding, dan juga dengan sumber daya manusia yang kita miliki, kita juga dapat melakukan engineering service. Nah, untuk training service-nya sendiri, kita melakukan training di bidang welding seperti welder, welding inspector, welding engineer, dan juga sampai NDT, dan itu dalam skala nasional, sertifikat nasional, dan juga internasional. AWS. IIW. Oh, IIW. Apa itu? Saya belum pernah dengar. IIW itu merupakan lembaga di luar, International Institute of Welding. Mereka itu seperti CESWIP lah, salah satu contohnya.
TWI. Nah, itu adalah lembaga yang mensertifikasi welding secara internasional. Dan kita merupakan salah satu authorized training body-nya dari International Institute of Welding. Jadi lembaga kita sudah authorized untuk melakukan training dan juga melakukan sertifikasi internasional seperti itu. Jadi weldernya akan verified and certified. Yes. Nggak cuman jago tapi nggak ada sertifikatnya. Nah, Ya, betul. apa yang bisa membuktikan gitu? Nah, tapi menarik. Saya baru dengar tadi selain AWS, kalau kita bicara AWS kan itu udah well known sekali ya. American Welding Society, which is dari tahun 1919. Ya, betul, iya. Udah 73.000 member. Betul. Iya. Nah, ini apakah nanti katakanlah yang melakukan training dan dapat sertifikat ini bisa setara dengan yang AWS, karena biasa dipersyaratkan dalam tender itu kayaknya. Iya, betul. Jadi dalam tender itu yang sepengetahuan saya juga itu mereka mengikuti juga spesifikasi dari klien seperti apa. Tapi salah satunya dari AWS dan IIW ini salah satu bentuk sertifikat internasional seperti itu. Nah, itu biasanya spesifikasi dari klien lagi sih yang menyesuaikan mereka lebih cocok dengan yang mana seperti itu. Tapi kalau IIW ini lebih meluas seperti itu. Kalau AWS mungkin ya terspesifik lah mungkin ya, gitu. Nah, tapi kalau lebih spesifiknya itu ada A1, banyak, terus ada D1, D1 yang general AWS ya untuk struktural itu kan kita biasanya D1.1 untuk AWS. Nah, untuk AWS ini juga pengetahuan saya ini hanya coach standar yang digunakan, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat. Jadi dia itu merupakan standar coach. Nah, kalau di International Institute of Welding ini merupakan lembaga yang mentraining si sumber daya manusianya. Jadi nanti si welding engineer itu ketika belajar dia mempelajari itu standar-standar seperti AWS. Nah, nanti ada lagi ASME. Atau ada lagi untuk pipa API. Nah, ini biar buat sarana edukasi juga ya buat teman-teman koja ya. Jadi kalau AWS kita tahu American Welding Society, terus kalau ASME American Society of Mechanical Engineering. Ya, betul. Lalu ada API American Petroleum Industry Institute. Institute. Jadi itu yang dipakai di biasanya migas ya. Iya, kalau API sama itu biasanya migas karena dia banyak pipa-pipa kan, itu biasanya pakainya API. Nah, jadi kalau kita bicara tentang tenaga kerja terlatih dan tersertifikasi, nah kalau menurut Mas Faza ini dari sudah 5 tahun studi welding study center ini udah ngeluarin berapa sertifikat untuk tenaga kerja Indonesia? Wah, untuk tenaga kerja Indonesia yang pasti yang paling banyak dari welder sih ya Mas ya. Welder ya? Iya, welder itu sudah mencapai ratusan lah, mungkin lebih ratusan lebih. Selebihnya mungkin welding inspector dan welding engineer itu puluhan. Karena mereka dalam suatu proyek itu populasinya seperti piramida. Jadi semakin ke atas semakin mengerucut semakin sedikit karena semakin susah. Semakin mahal mungkin trainingnya ya. Iya juga. Karena untuk welding engineer ini kan leadernya ya jadinya nanti. Nah, untuk leadernya kan nggak bisa terlalu banyak juga. Tapi yang bakal banyak itu pasti porsional di welder. Karena mereka yang mengerjakan unit-unitnya seperti itu. Nah, kalau ngelas kan simpelnya, kalau tukang las kan ya udah tahu lah mereka pakai stick dan segala macam, ada 1G yang kalau ini sambilan ini ketemu pakarnya ini enak ini. Nah, kalau 1G begini ya, straight gitu dia. 1G iya flat saja. Flat. Kalau 2G dia berdiri gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi masih di horizontal. Betul. Lalu 3G gini bedanya. Horizontal vertikal. Kayak 1G tapi dia gini. Gimana? Nah, kayak gini dari sini. Kalau 1G kan dari bawah. Kalau 3G dari sini. Seperti itu. Kalau 4G atas. Kalau 4G itu overhead. Oh, di atas ya. Jadi ini di bagian yang ini misalkan nih. Bagian atas ini. Dia ngelasnya di bawah di atas kepalanya. Di atas kepalanya. Itu yang paling susah kayaknya ya. Ada lagi yang paling susah, itu 4G. Nah, selanjutnya itu ada 5G. 5G itu pipa. Jadi langsung ngolah sekelilingnya. Wah, semakin tinggi dan semakin susah semakin mahal bayarannya. Betul. Dan yang paling tinggi itu 6G, Pak. Oh, 6G ada 6G. Lagi. Gimana 6G itu pipa tapi pipanya miring 45 derajat. 45 derajat. Iya. Wah, Indonesia sudah banyak yang dapat sertifikasi sudah banyak. Artinya kita bicara tentang tukang las kan mulai dari bengkel rumahan. Betul ya. Sampai yang katakanlah yang paling tinggi katanya mungkin deep sea ya, mungkin di underwater ya. Underwater. Nah, itu ini kan berarti
penyiapan tenaga kerja di Indonesia memang butuh tidak hanya pemerintah tapi peran swasta sangat membantu. Salah satunya adalah di Betul. perusahaan Anda ini ya. Ya, Nah, masalahnya apa kira-kira? Kendala yang dihadapi? kendala yang dihadapi mungkin dalam pengelasan ya. Mungkin kita bicara welder. Welder itu karena mungkin mereka edukasi untuk sifat materialnya itu belum dapat. Jadi mereka kurang mengetahui kayak kalau ini ampere saya gedein itu apa efeknya bagi si material. Karena kan kalau welder mengerjain pasti dia lebih milih, oh ini ampernya saya gedein aja, makin panas tuh makin cepat ngelasnya. Padahal belum tentu juga. Iya, makin cepat selesai. Padahal kan itu nanti sifat material berubah kan. Berubah. Jadi bisa malah jadi failure kan akhirnya. Nah, itulah menurut saya yang welder-welder itu belum mengetahui seperti itu, belum teredukasi. Dan juga mungkin kalau dari sisi itu mungkin dari sisi orang yang sudah bekerja, mungkin kalau dari sisi yang fresh graduate atau semacamnya itu mungkin dari kuliah itu mereka ada gap gitu untuk ke industri itu. Ada gapnya. Seperti ini kalau di industri itu pakai codes apa yang kita gunakan, kenapa kita melakukan heat treatment ini pada material seperti apa gitu. Nah, itu ada gap yang kita pengen isi di situ seperti itu Mas Kodrat. Supaya piramidanya komplit gitu. Iya, dan juga yang apalagi untuk yang fresh graduate itu jadi setelah lulus kuliah itu bisa langsung inline gitu sama yang orang-orang industri itu langsung nyambung omongannya seperti itu. Karena ada beberapa yang emang gapnya di situ yang kita nggak dapat waktu kita kuliah. Jadi harus dikejar di pelatihan langsung. Dari pelatihan juga nggak cukup kalau tidak ada sertifikasi. Betul, iya. Jadi kan itu yang dibawa kemana-mana. Nah ini menarik nih bagi teman-teman Koja yang ya saya bilang passionnya kayak beliau ini udah langsung cinta tertarik. Karena gini, kalau kita bicara tentang generasi Z ya sekarang ya, itu mereka lebih setia pada mimpinya gitu. Jadi dia nggak mau dipaksa atau dicemplungin sama katakanlah orang tua gitu ya. Mereka memiliki passion sendiri dan kalau sudah minat ke satu bidang udah dia akan fokus di sana. Betul. Nah, jadi kalau saya sampaikan seperti itu artinya gap yang tadi itu merupakan peran dari Welding Study Center untuk mengisi. Cuman menumbuhkan minatnya ini yang agak sedikit kurang ya. Nah, supaya tambah minat nih kita ngomong piramida yang paling tinggi tadi adalah welding engineer. Ya, itu kira-kira pasaran berapa sekarang dia punya salary? Wah, kalau salary yearly mungkin over 60,000 US dollar lah mungkin. Wah, 60,000 US dollar. Kalau di kurs rupiah mungkin itu kalau yang di oil and gas yang udah di luar ya itu bisa 1 M lebih lah mungkin per tahun. Yearly. 1 tahun 1 miliar. Welding engineer itu yang paling tinggi. Betul. Di Indonesia enggak banyak ya. Di Indonesia ya dibanding welder pasti lebih banyak welder. Welding engineer lebih sedikit. Tapi jadi ini kesempatan sebenarnya. Enggak ada yang enggak bisa, semua selama dilatih. Dan terutama kalau sudah ada passion di sana dan dapat sertifikat yang bisa dibuktikan kemanapun di perusahaan, apalagi Indonesia ini kan kita bicara tentang mau konstruksi baja, mau migas, ya kan, mau pertambangan, udah pasti tenaga-tenaga ahli seperti ini sangat dibutuhkan dan banyak jumlahnya. Kita ngomong IKN nanti. Iya betul Pak. Nggak mungkin situ pakai besi nggak pakai cor semua kan, pasti bajanya yang banyak dipakai sehingga welding menjadi sangat penting. Nah kira-kira harapannya apa nih Mas Faza? Saya panggil Mas Faza ini muda sekali udah S2 fokus dulu. Las. Coba bisa disampaikan ke generasi muda atau mungkin harapan ke depan untuk teman-teman Koja. Ya harapan saya sih untuk apalagi untuk generasi muda ya untuk mengejar cita-citanya nih dan ingin memperdalam keahliannya di bidang engineering dan di bidang welding ini, untuk tekun lah untuk mempelajari ini step by step gitu, jangan ngelihat orang lain udah tinggi duluan tuh kita ngerasa jiper gitu kan bahasanya. Jiper minder ya. Kalah sebelum bertanding. Iya memang step by step seperti itu. Dan kalau memang kita belum mendapatkan posisi di atas itu kayak contoh welding engineer segala macam, itu berarti kita koreksi aja, kita bisa lihat apa yang kurang dalam diri kita, itu salah satu memperbaikinya kan dengan cara tadi belajar lagi, ikut course, training course seperti itu, training course welding. Dan juga ini kan dengan
sertifikasi internasional itu kan nanti mereka bisa berkarir di secara Overseas. internasional, yes, bukan cuma di Indonesia tapi overseas seperti itu. Dan juga untuk industri ya saya harapkan menggunakan kaidah-kaidah pengelasan dengan baik lah, karena kan ini akibatnya kalau tidak dengan standar codes yang berlaku bisa menyebabkan failure dan Nah, ini bahaya. ya ini bahaya kan, paling bahaya fatality ya. Fatality, betul. Ya kita paling sangat menghindari hal itu terjadi. Nah makanya dari situ kita juga harus mengikuti prosedur-prosedur, walaupun ya ada hitungan budget juga di sana. Iya, jelas. Tapi tetap kita harus melakukan prosedur yang mana yang paling safety akhirnya, supaya mencegah terjadinya failure pada suatu unit tersebut. Nah, sekarang bagi teman-teman Koja yang tertarik untuk belajar tentang LAS atau mungkin dapat pelatihan dan sertifikat, dan mungkin buat pengusaha konstruksi baja yang Betul. ingin bekerja sama Betul. terkait dengan proyek-proyek yang katakanlah kritikal. Nah, itu kemana harus menghubungi? Monggo. Ya. Jadi kalau ada rekan-rekan yang interested in welding dan ingin menjadi ahli dalam bidang tersebut, atau tadi yang Pak Kodrat juga bilang kalau ada company yang ingin metode consultant juga bisa Pak ke kita untuk konsultasi engineering atau pembuatan WPS, itu bisa menghubungi marketing@weldingstudy.com. Nah, itu juga boleh di add Instagram kita @weldingstudy. @weldingstudy. Nah, dicatat nanti kita akan tulis juga di komen di keterangan di YouTube nanti supaya bisa boleh langsung daftar. Betul. Apabila berminat. Oh, website juga ada Pak baru nih. Website baru diperbarui. Boleh, Itu silakan. www.weldingstudycenter.com. Wah, komplit ternyata. Baik, Mas Faza. Seperti Sun Tzu pernah berkata, gara-gara satu paku, satu tapal kuda terlepas. Gara-gara satu tapal kuda terlepas, satu kuda tidak bisa berlari dengan baik. Satu kuda tidak berlari dengan baik, satu pasukan hancur bubar barisan. Gara-gara itu juga akhirnya kalah perang. Artinya, pay attention to detail. Nah, LAS ini kadang-kadang kita akan susah kontrolnya, dan kalau tidak detail, failure tadi yang akan terjadi. Iya, betul. Dan yang kita takutkan dan kita hindarkan, insyaallah mudah-mudahan kita terhindar, yaitu adalah fatality. Betul sekali. Nah, sehingga ilmu menjadi sangat penting, praktek, terampil, dan certified. Jadi verified and certified. Of course, ya. Jadi saya rasa ini luar biasa. Ini baru podcast pertama. Nanti berikutnya kita akan dalami lagi lebih detail. Boleh. Apa itu partial joint penetration, single boleh. bevel, ya kan, double bevel, complete joint penetration dan lain sebagainya. Tentunya kita akan terus menimba ilmu di Cak Koja. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Mas Faza sudah hadir. Sama-sama Mas Kodrat. Terima kasih juga atas kesempatannya ini. Luar biasa. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Salam konstruksi baja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.